Bab ke-47. Di dalam sebuah ruangan gelap, ada seorang gadis cantik yang sedang berkutat dengan monitor di depannya, memainkan jari-jari lentiknya dengan lihai di atas keyboardnya, dan tak ada yang mengetahui ruangan ini kecuali dirinya dan kekasihnya. "Well, let's start the game," gumamnya menyunggingkan senyuman miringnya. "Do you need help, baby?" ucap Al yang baru saja masuk ke ruangannya. "Nope, tetap sesuai rencana," balas Zoa sembari berdiri mendekati Al. "Mau berangkat kapan?" tanya Al memeluk pinggang ramping Zora. "Malam ini. Take care of yourself." "Syah." Al mendekatkan wajahnya pada wajah Zora lalu mengecup bibir Zora dengan sedikit melumatnya. Zora pun dengan senang hati membalasnya dan mengalungkan kedua tangannya pada leher Al. Cukup lama mereka berdua berciuman dan melepaskan pagutannya setelah merasa sudah kehabisan oksigen. "Jangan sampai ada yang terluka," ujar Al sembari mengusap bibir bawah Zora. "Aku usahakan," balas Zora mencium pipi Al lalu berjalan pergi meninggalkan ruangan. "Pelajari ini dengan baik, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun dan besok kau harus bisa mempresentasikan yang terbaik, karena saya ingin memenangkan tender ini. Mengerti?" tegas Tuan Ravenso pada Xaviera yang masih berumur 13 tahun. "Mengerti, Pak," lirik Xaviera menundukkan pandangannya, lalu Tuan Ravenso meninggalkan Xaviera sendiri. Xaviera dari kecil sudah dicekoki dengan bisnis. Semua hidupnya hanyalah tentang bisnis. Dia dipaksa untuk mempelajari semua tentang bisnis, hingga ia tak pernah bisa merasakan sebuah kebebasan. Setiap hari hanyalah ada tumpukan buku dan berkas di depannya. Bisnis dan bisnis menjadikan Xaviera alat untuk memperkaya papanya sendiri. Sedangkan mamanya sendiri sudah meninggal ketika melahirkan dirinya dan membuat papanya sangat membencinya. Seringkali Xaviera dikatakan anak pembawa sial, namun papanya tak pernah bermain tangan padanya, hanya sekedar bentakan dan kekangan yang selalu Xaviera dapatkan. Saat ini, Xaviera sedang mempresentasikan proposal milik perusahaan papanya. Dia begitu lancar dan pandai dalam memilah kata-katanya sendiri sampai membuat kolega bisnis papanya banyak yang kagum pada Xaviera. "Hebat sekali putri Anda, Tuan. Padahal usianya masih sangat dini, tapi dia sudah seperti wanita dewasa," puji salah satu kolega bisnis Tuan Ravenso. Anda terlalu berlebihan, Tuan. Putri saya memang begitu sangat menyukai bisnis dari kecil," balas Tuan Ravenso. "Anda sangat beruntung, Tuan. Saya jadi iri dengan Anda bisa memiliki putri secerdas itu." Xaviera telah selesai dengan presentasinya dan pemimpin perusahaan berdiri untuk mengumumkan siapa yang akan memenangkan tender ini. "Saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan presentasi yang sudah Anda semua berikan, namun di sini hanya ada satu perusahaan yang akan terpilih untuk memenangkan tender ini, dan kami memutuskan yang berhak untuk memimpin tender ini adalah perusahaan Sagara Crab. Selamat untuk Anda, Tuan Sagara." Tuan Ravenso begitu sangat marah mendengarnya. Dia langsung menarik tangan Xaviera untuk keluar ruangan. "Apa-apa ini nih, Xaviera? Kenapa kamu tidak bisa memenangkan tender ini? Apa kamu tidak mempelajari dengan baik apa yang tadi malam saya berikan padamu?" Marah Tuan Ravenso membuat Xaviera menundukkan kepalanya takut. Xaviera udah mempresentasikan sesuai dengan apa yang papa berikan, dan Xaviera sudah memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan Xaviera, Pak, bel Xaviera. Kalau emang kamu memberikan yang terbaik, kamu bisa memenangkan tender ini. Saya benar-benar kecewa denganmu. Hari ini kamu dilarang menginjakkan kakimu di mansion saya." Sentak Tuan Ravenso dengan emosinya yang sudah menggebu lalu meninggalkan Xaviera. Tapi patahan Xaviera memegang tangan papanya, namun langsung ditepis kasar olehnya hingga membuat Xaviera terjatuh. Tiba-tiba ada yang mengulurkan tangan padanya, membuat Xaviera mengadahkan kepalanya menatap orang itu. "Mau terus-terusan di bawah?" ucap datar gadis yang seumuran dengannya, tetap mengulurkan tangan pada Xaviera. Xaviera langsung tersadar dan menerima uluran tangan gadis itu dan membantunya untuk berdiri.
Kamu siapa? Tanya Xavier. Zoa, balas datar Zoa yang ingin pergi meninggalkan Xavier, namun Xavier menahan tangannya. Tunggu, boleh tidak? Aku ikut bersamamu. Tanya ragu-ragu Xavier membuat Zoa mengangkat sebelah alisnya bingung. Xavier yang tidak mendapatkan respon dari Zoa, melepaskan tangan Zoa. Maaf, lupakan saja, terima kasih. Ucap Xavier berlalu ingin pergi, tapi Zoa menahan balik tangan Xavier. Ayo, ajak Zoa menarik tangan Xavier menuju ke mobilnya dan membawa Xavier ke Mansion Sagara. Sejak saat itu, Xavier tinggal bersama Zoa. Dia bisa mengetahui dunia luar, hidup bebas tanpa kekangan sekalipun, melakukan apapun yang dia suka. Belajar dan berlatih bersama Zoa, tumbuh besar menjadi wanita kuat bersama Zoa, menjadikan Zoa sahabat sekaligus saudaranya. Zoa sangat berarti baginya sekalipun pertemuan singkat, yang mungkin saja tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan untuk masalah papanya, dia sudah tak ingin lagi mengingatnya sekalipun papanya mencarinya. Xavier tak pernah mau untuk kembali lagi pada papanya. Dia tak ingin lagi hidup di dalam kekangan papanya. Kilasan masa lalu terus-terusan menghantui pikirannya. Xavier benar-benar dibuat kebingungan dengan hal ini. Dia berperang dengan pikirannya sendiri, membuat dia seringkali menghabiskan waktunya sendiri di luar, melampiaskan emosinya yang seringkali tak bisa ia kendalikan. Emosinya benar-benar tidak stabil, ia bingung dengan pilihannya sendiri dan apa yang harus dia lakukan. Xavier tidak ingin peduli, tapi dia tidak bisa. Teriak marah Xavier memukul samsak di depannya dengan emosinya yang sudah meluap-luap. Beh. Sampai kapan lo mau kayak gini terus? Marvin kaget Xavier yang melihat kedatangan Marvin secara tiba-tiba. Apa yang mengganggu pikiran lo? Tanya Marvin sembari berjalan mendekati Xavier. Gara jawab Xavier mengalihkan pandangannya. Marvin menarik dagu Xavier untuk menghadap padanya. Lo gak bisa bohongin gue. Xavier memejamkan matanya dengan tangan yang sudah terkepal kuat. Melihat itu Marvin mengambil kedua tangan Xavier dan menggenggamnya. Katakan yang sejujurnya, lo gak bisa terus-terusan kayak gini. Gue bingung, Van. Gue gak tahu harus gimana. Gue gak mau peduli, tapi gue gak bisa. Ujar lemah Xavier menundukkan kepalanya dengan air mata yang sudah luruh ke bawah. Gue gak mau ngekhianatin Zoa, Van. Tapi di sisi lain gue gak bisa ngelihat bokap gue sendiri dibunuh. Ini pilihan sulit buat gue, Van. Gue gak tahu harus gimana dan ngelakuin apa. Sambung Xavier yang sudah mulai terisak menahan sesak di dadanya yang terasa sangat sakit. Marvin terkesiap mendengar penuturan Xavier dan membawa Xavier ke dalam dekapannya, membuat tangis Xavier semakin pecah. Kenapa lo pendam sendiri masalah lo? Apa gunanya gue, Saf? Kenapa lo gak pernah bilang sama gue? Percuma, Van. Sekalipun gue bilang ke Zoa juga percuma. Bokap gue udah ada di tangannya dan kalau sampai gue bilang Zoa, dia akan langsung ngebunuh bokap gue. Dia licik, Van. Gue nyesel udah pernah percaya sama dia. Dia siapa, Saf? Tanya bingung Marvin. Dia... Ucapan Xavier terpotong karena getaran ponselnya membuatnya langsung mengangkat teleponnya karena Zora lah yang menelponnya. Markas. Ucap datar Zoa yang langsung mematikan sambungannya tanpa menunggu jawaban dari Xavier. Mendengar itu Xavier langsung bergegas menuju markasnya tanpa memperdulikan Marvin yang terus memanggil dan mengejarnya. Saf, lo mau kemana? Lo belum ngejelasin dia itu siapa? Tahan Marvin pada Xavier yang hendak melajukan motornya. Gue jelasin nanti, sekarang gue harus pergi ke markas. Balas Xavier yang langsung melajukan cepat motornya, meninggalkan Marvin seorang diri. Markas Safi Entro. Kita balik ke London malam ini, titah Zoa yang tak ingin dibantah sekalipun pada para sahabatnya. Ada apa, Zor? Kenapa mendadak seperti ini? Apa ada masalah di markas utama? Tanya beruntun Kanara dengan wajah paniknya. Nomor question.
Tegas Zora dengan wajah datarnya membuat Kanara terdiam tak ingin bertanya lagi dan yang lainnya pun juga ikut terdiam tak berani untuk membuka suaranya selain menuruti perintah Zora. Apa Zora sudah tahu? Xavier membatin, menatap Zora dengan pandangan yang sulit diartikan. Dan saat ini mereka berlima sudah ada di jet pribadi milik Savientro dengan menempuh perjalanan sekitar kurang lebih 15 jam di udara. Tak ada yang berani untuk mengajak Zoa bicara karena melihat raut wajah Zoa yang sepertinya tidak ingin diganggu sama sekali. "Ingin bergerak sekarang?" tanya teman prianya pada wanita di depannya. "Tunggu sampai Zoa tiba di markasnya. Dia sedang ada di perjalanan menuju markasnya. Gue akan memberikan kejutan padanya lalu menghancurkannya tanpa ampun dan mengambil alih semua kekuasaannya." Balas wanita itu tersenyum licik. "Lo sungguh sangat cerdik, bahkan lo bisa mengadu domba semua klan di bawah Savientro," puji pria itu. "Tentu saja, gue sudah menantikan pembalasan ini dari lama. Gue yakin lo akan memenangkan peperangan ini. Itu harus," jawab wanita itu dengan sorot mata penuh kebencian. Markas utama Savientro. Di markas utama Savientro sedang dibuat kalang kabut karena sistem keamanan yang berhasil dibobol membuat beberapa sistem fasilitas rusak dan tak bisa digunakan serta beberapa data penting milik Savientro juga berhasil diretas dan dicuri. Ini sungguh tak pernah terjadi dalam sejarah Savientro. Axel dan Leo benar-benar dibuat kewalahan dan panik dengan apa yang sedang terjadi. "Sel, gawat! Ada pergerakan dari perbatasan sebelah barat dan sepertinya akan ada perang besar karena bukan hanya dari perbatasan itu saja, hampir dari segala perbatasan terjadi pemberontakan," ucap Leo dengan wajah paniknya membuat Axel semakin dibuat kebingungan. Ia tak tahu harus melakukan apa. Queen-nya sampai saat ini juga belum sampai. "Lo kerahkan sebagian pasukan Elva untuk memantau pergerakan mereka. Di sini masih belum bisa terkendali. Gue akan menyusul ketika di sini sudah aman. Lo bawa pasukan elit untuk menahan mereka jika mereka sudah mulai bergerak dan lo harus bisa menahan mereka semua sampai Queen datang, oke?" Suruh Axel yang langsung diangguki oleh Leo. Beberapa jam setelahnya Zora dan para sahabatnya sudah sampai di markas utama dan langsung disambut oleh sebagian pasukannya yang masih berada di dalam. "Akhirnya lo sampai juga, Queen." "Queen, sorry. Tapi keadaan di sini dan di luar sudah tak terkendali, mereka semua sudah berhasil mengepung seluruh markas." Sesal Axel merasa dirinya tak becus memimpin di sini. Zora tak memperdulikan ucapan Axel, dia langsung mengambil posisinya sebagai pemimpin. "Elva dan Bes langsung ambil posisi kalian. Elit dan Eko ikut di belakang para inti Savientro," perintah Zora yang langsung diangguki oleh seluruh pasukannya. Zoa berjalan di barisan paling depan, memimpin seluruh pasukannya. Aura membunuhnya sudah ia pancarkan dengan tajam-tajamnya yang mampu membuat lawannya menciut melihatnya. "Halo Queen, sudah lama kita tidak bertemu," sapa wanita cantik di barisan paling depan memimpin pihak musuhnya, tersenyum smak menatap kedatangan Zoa dan pasukannya. "Kak Kai." Lirih Kanara menatap tak percaya pada wanita di depannya. "Sudah berani menampakkan dirimu?" desis Zoa tersenyum remeh menatapnya. "Au, ternyata kamu sudah tahu ya. Sayang banget jadinya bukan kejutan lagi. Keira Putri Maharani, mantan pemimpin pasukan elit Savientro yang memilih untuk keluar dan berkhianat pada Savientro." Seringai Zoa menjelaskan siapa wanita di depannya membuat Keira mengepalkan tangannya marah. "Gak usah diperjelas. Gue gak berkhianat. Gue keluar juga gara-gara lu bangsat," geram Keira. "Gue kasih tahu ke lo, apa arti berkhianat yang sebenarnya. Lo hari ini akan kalah Queen. Gue akan ngehancurin lo tanpa tersisa seperti lo ngehancurin suami gue," sambung Keira dengan matanya yang sudah merah padam menahan emosinya. "Gue gak pernah ngehancurin suami lo," balas santai Zoa. "Sudah jangan banyak bacot. Kita hancurin mereka sekarang juga," sentak Chandra yang sudah geram melihat perdebatan antara Keira dan Zoa. "Tunggu, gue punya kejutan buat lo Queen."
Ucap Keira dengan senyuman miringnya. Gue akan kasih tahu gimana rasanya dikhianati oleh orang-orang yang lo percaya, Queen. Seperti dulu, gue yang selalu percaya sama lo, tapi lo malah ngekhianatin gue dengan ngebiarin suami gue hancur begitu aja. Keluar kalian semua! Teriak Keira, lalu banyak orang-orang dari pasukan Safi Entro yang mulai keluar dari barisannya dan memihak pada pasukan musuh, bahkan jumlahnya sangat banyak hingga membuat pasukan Safi Entro tersisa sedikit. Brianna! Raya! Teriak serempak Kanara dan Xaviera dengan mata yang terbelalak kaget, menatap tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Selamat beroverthinking, kembali hihi.